Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji Tuhan Seru sekalian alam yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Dan tak lupa salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Permisa yang baik hatinya, terima kasih yang selama ini telah mensupport channel saya, Jia Orlin. Kalian semua super sekali, kalian semua baik hatinya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit mengenai kekurangan pertanian hidroponik. Ada yang mengatakan, apa sih kekurangan dan kelebihan dari pertanian hidroponik? Perlu diketahui bahwa pertanian hidroponik merupakan salah satu solusi bagi pertanian di era saat ini. Namun, bagi yang sudah tentram dengan pertanian konvensional dan petani konvensional tidak memiliki ilmu yang cukup tentang hidroponik, maka ada baiknya tetap bertahan dengan pertanian konvensionalnya, begitu. Karena pertanian hidroponik ini membutuhkan skill, kemampuan, ilmu pengetahuan yang perlu didalami serta harus memiliki modal yang cukup banyak gitu untuk memulainya. Pertanian hidroponik dan konvensional itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu. Untuk pertanian hidroponik itu ada yang mengatakan bahwa untuk pertanian hidroponik itu apakah menguntungkan atau tidak begitu dibandingkan dengan pertanian konvensional begitu. Jawabannya adalah kalau Anda hobi, maka tidak akan ada suatu kerugian untuk memulainya atau ingin menanam sayuran dalam pertanian hidroponik gitu ya. Namun untuk skala bisnis, Anda harus benar-benar memperhitungkan segala sesuatunya dari awal sampai akhir gitu. Jadi pertanian hidroponik itu mudah bagi orang yang memiliki ilmunya dan yang memiliki modal begitu. Namun bagi yang belum memiliki ilmunya serta juga masih belum memiliki modal yang cukup, sebaiknya dipelajari dulu dengan matang gitu, agar tidak ada kerugian di akhir waktu begitu. Dikalau pertanian hidroponik dijadikan hobi, maka sebesar apapun biaya yang dikeluarkan kemudian gagal, itu tidak akan menyakiti hatinya. Namun jika itu dinyatakan sebagai bisnis, bukan suatu hobi, maka frustasi itu pasti ada ya ketika mengalami kegagalan dalam pertanian hidroponik. Mencoba bisnis hidroponik sebaiknya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, atau jika engkau memiliki modal yang cukup tapi tidak memiliki pengetahuan yang matang tentang pertanian hidroponik, ada baiknya kalian memiliki tenaga kerja yang ahli di bidang pertanian hidroponik, atau kalian sendiri harus bagi pemula harus terjun langsung kepada pertanian hidroponik. Misalnya kalian harus magang gitu, harus praktek langsung misalnya di Sea Farm atau di pertanian hidroponik yang udah ada di Indonesia ya. Itu kalian bisa datang, kan harus mengetahui secara lebih lanjut mengenai kelemahan dan kekurangan dari pertanian hidroponik, serta kalian juga harus praktek langsung. Adapun kekurangan dari pertanian hidroponik itu sendiri yaitu yang pertama, membutuhkan modal yang sangat besar ya untuk pembuatan instalasinya. Yang kedua, membutuhkan keahlian yang cukup, bahkan harus memiliki keahlian yang matang, karena sistem pertanian hidroponik ini tidak seperti pertanian konvensional ya. Dia sedikit berbeda, dia menggunakan beberapa teknik seperti harus mengetahui pembuatan media tanamnya, itu harus benar-benar sesuai dengan pH yang diinginkan oleh tanamannya. Kemudian pengaturan dari arus listriknya harus diperhatikan. Kemudian tanaman ini juga bukan termasuk superkultur ya, jadi harus diperhatikan pencahayaannya, kondisi iklimnya itu benar-benar diperhatikan.
Selanjutnya itu juga memiliki limbah efek rumah kaca. Adapun keunggulan dari sistem pertanian hidroponik yaitu yang pertama, efisiensi lahan. Jadi orang-orang yang berada di kota yang memiliki lahan sempit namun ingin bercocok tanam, salah satu solusinya yaitu dengan berhidroponik. Yang kedua, kualitas dan kuantitas tanaman yang dihasilkan yaitu dalam jumlah banyak, tidak mengenal waktu, higienis, bersih ya, karena tidak menggunakan tanah. Selanjutnya, tingkat keberhasilan juga besar jika memiliki ilmu pengetahuan dalam mengelolanya. Kendalian hama dan penyakit itu mudah karena dalam satu lahan itu tidak luas, jadi bisa terkontrol dengan baik. Begitu. Juga kalian harus mampu memiliki segmentasi pasar ya, dimana segmentasi pasar itu kalian harus benar-benar memiliki potensinya, dan kalian tuh harus memiliki beberapa channel. Misalnya sebelum kalian menanam tanaman hidroponik, kalian juga harus mengetahui segmentasi pasarnya di mana, begitu. Kalau kalian misalnya membuat pertanian hidroponik dan berhasil di Jakarta atau di kota-kota besar, itu tentunya memiliki peluang segmentasi pasarnya itu besar juga gitu. Namun kalau kalian misalnya di kampung memiliki pertanian hidroponik, itu akan dikalahkan dengan pertanian konvensional. Mengapa? Misalnya kangkung atau selada yang kalian tanam itu akan memiliki harga yang berbeda.